Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah Iya, sangat jelas. jelas. Ya baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to our online meeting room. I would like to thank the participant for wanting to join here. Tak lupa juga, saya ingin berterima kasih kepada program Virtual Coordinator Training Batch Age karena telah memberi kesempatan untuk menjadi host, moderator, dan presenter. Untuk kesempatan kali ini, di sini saya berperan sebagai host, kemudian ada teman saya, Iftinan Mertatul Rizky sebagai moderator, dan juga ada Bapak Abdul Rahman Wahid sebagai presenter hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan judul tutorial penggunaan Google Form. Untuk selanjutnya akan saya berikan kepada Mbak Iftinan selaku moderator. Ya, terima kasih. Ananda Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu Ananda sekalian. Semoga webinar ini bermanfaat. Oke, untuk menghemat waktu, saya langsung saja menyerahkan acara ini kepada presenter kita yang terhormat Bapak Abdul Rahman Wahid. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator, Mbak Iftinan, serta host kita pada hari ini, Mbak Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada para pemirsa, Bapak, Ibu, serta Ananda, siswa-siswi, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita, ini biasanya dipakai oleh Bapak Ibu guru atau siswa yang aktif di organisasi untuk membuat formulir dan seterusnya. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita men-setting, membuat formulir menggunakan Google Form, atau untuk Bapak Ibu guru bagaimana cara kita membuat ujian, membuat soal semacam untuk kegiatan ulangan harian menggunakan Google Form. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Ya, sudah terlihat. Nah, baik, pertama kita buka Google Chrome, kemudian kita pilih atau kita buka Drive kita, Google Drive. Kemudian sebelum itu kita buat tempatnya dulu, folder, kita beri nama ulangan harian, UH1 misalnya. Misalnya bahasa geografi lah. Geografi. Oke, di folder yang sudah kita buat, kita klik 2 kali. Kemudian di tempat ini, kita klik ini, baru. Nah, kemudian kita klik Google Formulir. Nah, ini adalah tampilan pertama Google Form kita. Kemudian, agar lebih menarik, kita tambahkan header. Header itu ada gambar di atas ini. Di atas kita klik ini, gambar ini. Kemudian kita pilih gambar. Nah, di sini sudah disediakan gambar-gambar banyak macamnya. Cuma kita ketika kita punya gambar sendiri, kita sudah buat atau setting gambar sendiri, maka kita bisa memakainya di kegiatan ini. Nah, misalnya kita sudah buat. Di sini saya coba yang ini dah. Header pakai ini. Nah, kemudian klik selesai. Maka akan muncul
header atau kop. Kalau surat itu ada kop. Nah, di tampilan Google Form kita. Kemudian langkah selanjutnya kita beri judul. Apa judulnya di sini? Misalnya ulangan harian di geografi. Nah, di deskripsi ya kita cari misalnya Senin, kemudian tanggal 8 Februari, kemudian kelas 10 IPS 1 misalnya, dan seterusnya. Kemudian ini tentang judulnya sudah, maka filenya juga kita harus kasih judul. Cukup mengklik di sini ini. Nah, langsung otomatis muncul. Kemudian kita setelah cop, kita lanjutkan dengan biodata. Biodata peserta. Nah, kemudian kita pilih jawaban singkat, karena yang kita butuhkan adalah hanya nama saja. Kemudian kita require, dalam artian kita wajibkan untuk diisi. Kemudian setelah biodata, karena ini sudah ada kelas, maka kita absen. Bagaimana cara menambahkan kolom lagi, pertanyaan lagi? Kita bisa menggunakan ini, tambahkan pertanyaan atau duplikat. Jika settingannya sama, lebih baik kita pakai duplikat. Misalnya nomor absen. Jawaban singkat juga. Baik, kita juga wajibkan. Kemudian ketika kop sudah, biodata sudah, kita langsung ke soal. Untuk soal kita buat bagian lain. Caranya menambahkannya adalah dengan ini mengklik tanda sama dengan. Maka kita akan menuju ke halaman kedua atau bagian kedua. Nah, judulnya ya soal. Misalnya soal ulangan harian. Misalnya di sini perintahnya jawablah dengan benar. Atau kalau misalnya pilihan ganda, pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Nah, kemudian kita buat pertanyaannya. Tinggal mengklik. Nah, ini tanda plus. Soal nomor 1. Di manakah letak Candi Borobudur? Candi Borobudur. Misalnya, jawaban A di Malang, B di Bondowoso, C di Situbondo, D di Magelang, E di Banyuwangi, dan seterusnya. Oke, sekarang kita setting ini. Pertama, jika kita emang menginginkan soal ini terdapat kunci jawaban dan langsung kita mendapatkan skornya nanti, maka pertama harus kita setting menjadi soal berbentuk kuis. Caranya, klik pengaturan, setelan pengaturan, kemudian klik kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, nanti nilai akan, ini tergantung Bapak Ibu sekalian, apakah nilai nanti akan langsung dikirimkan atau setelah atau dikumpulkan di email. Nanti tergantung settingan Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian di presentasi, apakah kita akan memunculkan progres atau ingin mengacak soal. Nah, kalau soalnya ingin diacak di sini, nah, ya, atau tidak diacak. Kalau tidak diacak jangan dicentang. Kemudian
Kalau kita ingin mengumpulkan emailnya tinggal klik aja. Kemudian yang ini ya, yang batasi ke 1 tanggapan ini, jika kita menginginkan siswa hanya menjawab 1 kali dengan akun yang sama, kita klik. Jika kita memberikan keleluasaan kepada peserta, kita hilangkan centangnya. Kemudian simpan. Nah, kalau ini nanti kalau kita ingin mengedit, nah setelah dikirim diedit lagi ya di sini. Kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita buat, nah akan muncul seperti ini. Kita buat kunci jawabannya. Klik. Di manakah letak Candi Borobudur? Candi Borobudur ada di mana? Apakah di Malang, di Bondowoso, di Situbondo, atau di Banyuwangi? Oh, ternyata tidak. Ternyata ada di Magelang. Kemudian kita akan memberi skor berapa? Skor 1, 2, 3, 4, 5, 5. Lalu kita klik selesai. Nah, maka soal ini sudah lengkap dengan jawabannya. Jika kita ingin menjadikan soal ini wajib harus diisi, maka kita geser tanda ini ke wajib diisi. Kemudian settingan berikutnya, agar setiap pilihan jawaban ini muncul secara acak di setiap siswa, maka kita acak dengan mengklik tanda titik 3 di kanan bawah, kemudian klik acak urutan opsi. Maka secara otomatis jawaban yang muncul di masing-masing siswa itu akan acak. Kemudian kita sudah punya soal, terus bagaimana cara mendistribusikannya kepada siswa? Caranya adalah dengan klik kirim. Kirim, kemudian kita pilih tanda apa ini ya? Rantai, kemudian perpendek URL, kemudian salin, nah, lalu kita tempelkan di grup WA. Jadi setelah disalin, kita tempelkan ke grup WA. Terus bagaimana kalau kita menginginkan namanya itu mempunyai nama sendiri, misalnya filenya berbentuk ulangan harian atau berbentuk menggunakan nama yang kita kehendaki, misalnya kita pakai bitly, saya bacanya bitly lah atau bitly. Kemudian kita klik create, lalu kita pastekan email atau link yang sudah kita copy tadi. Lalu kita buat link sesuai dengan kehendak. UHGeo. Dah error. UHGeo error. Biasanya ada sesuatu yang bikin error. Link has been added. Berarti link ini yang akan kita copy-kan. Lalu kita klik copy. Copy dan kita kirimkan ke grup WA. Misalnya grup WA-nya siapa atau kita klik di sini. Nah, maka yang kita buka nanti ini. Nah, muncul. Ini form atau ulangan harian menggunakan Google Form. Baik, mungkin cukup untuk penjelasan saya kali ini terkait dengan cara menggunakan atau tutorial penggunaan Google Form sebagai sarana untuk media evaluasi yang dapat membantu kita sebagai guru dan memudahkan siswa dalam pembelajaran evaluasi di era pembelajaran daring.
Mungkin cukup, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak Wahid atas penjelasannya, sangat membantu sekali. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Selama tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya kepada Bapak Wahid, itu bagaimana ya Pak caranya agar siswa mengirimnya itu hanya satu kali pengiriman, tidak bisa mengirim berulang kali? Oke. Setiap siswa, terima kasih atas pertanyaannya. Setiap siswa itu harus punya akun masing-masing. Jadi ketika sudah punya akun masing-masing, maka dia bisa masuk ke Google Drive atau bisa mengerjakan soal dari soal yang berbentuk Google Drive ini dengan menggunakan akun mereka. Ketika ada siswa, misalnya siswa yang tidak punya akun, maka ketika si pembuat soal atau Bapak Ibu guru, saya ulang, mengklik ini setelan, kemudian mengklik batasi umum, batasi ke satu tanggapan, maka teman yang tidak punya akun itu secara otomatis tidak bisa ikut mengerjakan dengan akun temannya. Tetapi jika eh, jika si teman yang tidak punya akun itu ingin bergabung, maka ada dua solusi. Salah satunya ya dia harus buat akun, dibuatkan, misalnya tidak punya HP, dibuatkan, atau minta izin kepada Bapak Ibu guru agar ini dibuka, khusus anak itu agar bisa ikut ujian. Artinya ya di luar jadwal yang sudah dijadwalkan. Jadi setelan umum, batasi ke satu tanggapan. Ini artinya siswa hanya bisa mengisi satu kali dengan akun yang sama. Jika ingin mengisi lagi dengan akun yang berbeda tentunya. Lalu klik simpan. Begitu. Ya, terima kasih atas jawabannya Bapak Wahid. Mungkin dari peserta lain ada yang mau ditanyakan? Nah, masih belum ada yang mau bertanya, saya mau bertanya kembali, Bapak Wahid. Bagaimana cara menyembunyikan nilai agar siswa tidak tahu ketika selesai mengerjakan ulangannya? Oke. Biasanya di belakang itu kan ada lihat skor. Nah, bagaimana cara menyembunyikan itu? Oke, kita lagi-lagi buka setelan. Tapi yang jelas yang bisa membuka edit siswa peserta itu tidak bisa membuka respon. Yang bisa membuka respon rekap di sini itu hanya yang buat soal ini. Jadi kalau misalnya ada kalanya nilai itu muncul, maka kita di setelan. Rilis nilai, ada dua pilihan, segera setelah setiap pengiriman, dalam artian setelah dikirim langsung muncul, atau ada kalanya nanti setelah peninjauan manual, dalam artian tidak langsung terkirim. Kita tinggal pilih ini, saya ulang, klik setelan, kemudian klik kuis, kemudian pilih di sini. Jadi ini bisa digunakan untuk Anda juga sebagai OSIS misalnya, ingin membuat form untuk atau ingin mengadakan lomba misalnya
OSN, nah bukan OSN ya, Olimpiade tingkat SMP misalnya diadakan di SMA Sembagus, maka buat form seperti ini. Itu bisa sangat membantu. Terima kasih atas jawabannya, Bapak Wahid. Mungkin dari peserta lain ada yang mau ditanyakan? Di sini ada yang bertanya, Nanda Afifah, untuk Henjar, jika gambarnya terlalu panjang, terkadang hanya sebagian yang muncul. Apakah ada cara agar gambar yang panjang bisa tetap muncul di Henjar? Karena yang saya coba waktu itu tidak dapat muncul di Henjarnya, jadi saya tidak menggunakan Henjar, tetapi langsung di kolom paling atasnya. Oke, kita bisa buat header ukurannya. Mari kita langsung praktekkan. Misalnya kita menggunakan, nah, cara ngeceknya biar kita ketemu langsung ukurannya berapa. Virtual training, nah, flyer, header mana header? Nah, trombon lah di sini. Kita buat di sini dah. Cara mengetahui ukuran headernya berapa? Nah, kita buat kemarin di grup sudah kita diberikan ukurannya. Cuma ketika kita tidak tahu ukuran pastinya berapa, maka kita tes di sini. Langsung saya berikan tes di sini. Saya open. Misalnya header ini. Saya kemarin buat header ini. Nah, sebenarnya bisa muncul di sini nih. Nah, kita buktikan aja di sini ukurannya berapa. Ini saya buat kemarin. Nah, kita lihat ukurannya. Kemudian new. Nah, ukurannya ini. Jika kita menggunakan ukuran pixel, ukurannya 1280 untuk lebarnya, tingginya 315. Jika kita menggunakan sentimeter, 45,16, 11,11. Jika kita menggunakan milimeter, 451 dan seterusnya. Ini ukuran untuk header yang kita buat agar cukup berada di sini. Jadi ukurannya seperti itu. Bagaimana, Ananda Afi, sudah jelas? Ya, terima kasih atas penjelasannya, Bapak Wahid. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Baik, Jika saya sudah tambahkan sebelum diakhiri. Saya tambahkan, terkadang ketika Bapak Ibu Guru mengadakan ujian menggunakan Google Form, itu kan ada waktunya. Misalnya waktunya antara jam 7 sampai jam 8. Itu bagaimana caranya sekiranya bisa siswa itu mengerjakan persis jam 7 dan diakhiri jam 8, dalam artian kurang dari jam 7 tidak bisa mengerjakan, lewat jam 8 tidak bisa mengerjakan, itu settingannya adalah di sini. Ada pertanyaan, ada respon, maka kita tutup dulu. Ini, geserin tanda ini, kita geser ke sini. Thread. Maka ketika sudah berwarna merah seperti ini, siswa tidak bisa mengisi Google Form ini. Jadi misalnya kita buat pertama kita tutup seperti ini. Kemudian karena sudah jam 7 kita buka. Thread. Berlangsung ujiannya, kemudian jam 8 kita tutup. Waktu habis. Thread. Begitu. Kemudian untuk mengetahui hasilnya, hasil dari ujian yang sudah diujikan, kita klik ini. Kalau hanya melihat, klik ini. Hanya melihat. Kalau mendownload, klik ini. Download.
download. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas tambahannya Bapak Wahid. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oh, ini ada penanya lagi. Apakah dari Google Form sendiri bisa mengetahui jika siswa yang ikut ujian keluar dari UH tersebut karena UH online memungkinkan siswa membuka Google untuk mencari jawaban UH? Bagaimana Bapak? Oh, saat ini tidak bisa tidak bisa dipantau apakah siswa itu keluar dari Google Form untuk mencari jawaban di luar. Tapi bagi sebagian guru yang itu bisa memberikan semacam hitung mundur, tapi perlu bantuan dari pihak ketiga, dalam artian kita harus nambahkan di sini add-on. Itu nanti ada fitur tambahan yang sekiranya soal itu bisa hitung mundur. Dalam artian misalnya soal ini dikerjakan 20 menit dari sekarang misalnya. Itu secara otomatis kalau soalnya 100 waktunya 20 menit tidak sempat buka sudah. Tidak sempat buka Google Form. Ayo bayangkan soalnya 100 waktunya 20 menit. Dibaca pun kadang tidak nutut. Nah, begitu itu logikanya, gambarannya seperti itu. Jadi sampai detik ini kejujuran yang dibutuhkan dari siswa untuk mengerjakan melalui fasilitas Google Form. Demikian. Ya, bagaimana Ananda Afi? Sudah dapat dimengerti? Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin ada lagi? Baik, jika sudah tidak ada, saya kira cukup penjelasan dari kami mengenai webinar pembuatan Google Form. Di sini saya akan serahkan kembali kepada Ananda Afifah. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Abdul Rahman Wahid selaku presenter hari ini dan juga kepada teman saya Iftinan selaku moderator hari ini. Baik, sekian dari webinar hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak mau... Ini di sini ada Pak Herwin, Bapak. Iya, ada Pak Herwin. Ternyata jadi peserta ya. Sebentar. Afi, saya takut salah pencet tombol ini. Tadi waktu record yang pertama, gimana berhentinya itu? Saya kemarin lupa, saya nge-record yang pertama lupa. Apa langsung klik pause and stop recording? Langsung stop ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim.